Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi hari Senin, berarti saatnya Maui akan menceritakan sebuah film ke kalian semua. Untuk hari ini, Maui akan menceritakan seorang bocah yang berumur 9 tahun dan dia memiliki jiwa psikopat, yaitu The Bad Set, yang liris tahun 2018. Buat kalian semua yang memiliki bibit-bibit seperti bocah tersebut, kalian harus hati-hati. Bisa saja tanpa kalian sadari, ternyata kalian mempunyai jiwa psikopat di diri kalian. Oke, kita langsung aja ke dalam filmnya. Let's go. Dah, ketemu lagi sama Maui Channel. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak perempuan yang lagi siap-siap untuk berangkat sekolah. Anak itu bernama Emma. Emma hanya tinggal dengan ayahnya, yaitu David, karena ibunya Emma meninggal ketika melahirkan Emma. David dan Emma sering juga ditemani dengan bibinya Emma, yaitu Angela. Emma yang lagi sarapan bersama ayahnya mengatakan bahwa tadi Emma melihat ada kucing tenggelam di kolam sampai kucing tersebut mati. Dan Emma mengatakan hal tersebut dengan ekspresi biasa saja, tidak ada kesedihan yang terlihat. Ketika di sekolah, Emma termasuk murid yang sangat pintar, tetapi Emma memiliki sedikit teman. Ketika di kelas, di saat Emma dan teman-teman asik belajar, tiba-tiba ada seekor lebah dan langsunglah suasana kelas ramai. Karena para murid ketakutan kecuali Emma. Dengan gampangnya Emma mengambil lebah itu dan membunuhnya. Semua teman-teman dan gurunya Emma merasa heran karena Emma tidak takut bahkan sedih ketika membunuh lebah tersebut. Ketika jam istirahat, Emma melihat Milo, yaitu salah satu teman kelasnya Emma, sedang memuji gelangnya Bianca, di mana gelang tersebut baru didapatkan dari orang tuanya. Emma yang melihat itu langsung muncul ingin memiliki gelang tersebut. Akhirnya ketika teman-teman Emma sedang bermain, Emma sengaja menjegal langkahnya Bianca yang membuat Bianca terjatuh, dan Emma berpura-pura membantu Bianca berdiri. Dengan cara itulah Emma mengambil gelang tersebut. Emma bertemu ayahnya. Emma yang sangat menyayangi David, dia selalu berusaha menjadi yang terbaik buat David. Suatu ketika ada seorang babysitter baru yang akan mengurus dan menemani Emma di rumah bernama Chloe. Dulunya Emma memiliki babysitter, tetapi dia meninggal karena terjatuh dari tangga ketika di rumah David. Chloe yang bertemu David, dia sangat tertarik dengan David, yang membuat Chloe selalu mencari perhatian David. Bahkan Chloe mengambil salah satu obat David, dan kejadian tersebut diketahui Emma. Acara kenaikan kelas di sekolah Emma sedang berlangsung. Emma yang percaya diri bahwa dia akan mendapatkan piagam karena kecerdasannya. Tetapi malahan sebaliknya, yang mendapatkan piagam adalah Milo. Dan Emma sangat terkejut karena bagi Emma, Milo adalah bocah yang memiliki kecerdasan di bawah Emma. Emma langsung menunjukkan ekspresi marah dan kecewa. Ketika di jam istirahat, Emma mengajak Milo untuk jalan-jalan melihat laut. Tetapi Milo tidak menyadari bahwa Emma yang berada di belakangnya, Milo memiliki rencana yang jahat. Di lain sisi, Emma mendatangi ayahnya dan dia meminta segera pulang karena dia merasa tidak enak badan. Ketika David dan Emma ingin pulang, terdengar suara keributan, yang dimana ditemukan tubuh Milo berada di dekat laut dengan kondisi yang tidak bernyawa. Ketika di rumah, David menceritakan kejadian tersebut ke Angela. Dia merasa khawatir kalau Emma trauma karena melihat kejadian tersebut. Ketika di pagi hari, Chloe yang sedang mencari keberadaan Emma, dia melihat ada piagam di bawah kasur Emma, yang membuat Chloe langsung mengambilnya. Di lain sisi, gurunya Emma datang ke rumah Emma. Dia bertemu dengan David. Gurunya Emma mengatakan bahwa ada beberapa saksi yang melihat Emma dan Milo pergi berdua ke arah tebing, dan gurunya meminta David untuk mencari kebenarannya. Tanpa mereka sadari, ternyata Emma mendengar percakapannya.
dan Emma langsung membuat rencana, yaitu dia taruh sarang lebah di dalam mobil gurunya. Ketika di perjalanan, lebah yang mengganggu penglihatan guru tersebut sehingga membuat mobil yang ditumpangi gurunya Emma mengalami kejadian kecelakaan. Ketika di kamar David, Emma yang sedang berkunjung di kamar David, tiba-tiba dia melihat piagam Milo dan Emma langsung mengambilnya. Tetapi terlambat, David sudah melihat piagam tersebut. Sehingga David menanyakan tentang informasi yang didapat dari gurunya. Emma yang pintar memanipulatif keadaan, dia memberikan ekspresi sedih bahwa sebelum David meninggal, mereka melakukan permainan dan yang menang boleh meminjam piagam Milo. Emma mengatakan bahwa dialah pemenangnya. David yang tidak bisa percaya 100%, tetapi dia berusaha untuk percaya terhadap putrinya. Keesokan paginya, David dan Emma datang ke rumah Milo untuk membalikan piagam Milo dan menceritakan kronologinya sesuai versi Emma. Dan ibunya Milo mengatakan bahwa gurunya Emma dan Milo mengalami kecelakaan karena ada sarang lebah dalam mobil yang membuat guru tersebut tidak terselamatkan. Ketika di gudang, David melihat sarang lebah yang berada di dekat pintu gudang tidak ada. Di lain sisi, di saat itulah Emma membuat rencana untuk melenyapkan Chloe dengan cara Chloe yang mendapatkan info bahwa dia disuruh datang ke gudang karena David mencarinya. Dan di saat itulah rencana Emma terjalankan. David yang mendapatkan kabar bahwa gudang rumahnya kebakar, dia langsung panik dan cemas dengan keberadaan Emma. Sadari David bahwa putrinya lah yang merupakan tersangka. Ketika malam, David merasa curiga dengan kejadian yang menimpanya dan dia curiga bahwa putrinya mengalami sesuatu. Akhirnya David mencari info di Google, apakah benar Emma mengalami psikopat, gangguan mental. Keesokan paginya, David mengajak Emma menemui psikiater. Dan ketika Emma diwawancari oleh psikiater tersebut, di mana Emma memanipulatif keadaan agar psikiater itu percaya bahwa Emma tidak bermasalah. Dan akhirnya berhasil. Psikiater tersebut tidak menemui sesuatu yang bermasalah di diri Emma. Bahkan dokter tersebut memuji kecerdasan Emma. Emma menyadari bahwa David mulai curiga dan merasa takut berdekatan dengan Emma. Tetapi Emma berusaha menutupinya. Ketika malam, David yang sudah tidak kuat menahan semuanya, akhirnya dia bertanya dengan Emma. Dan Emma mengatakan semuanya bahwa orang-orang tersebut mati di tangan Emma. David yang mendapatkan pengakuan dari Emma bahwa putrinya seorang pembunuh, dia merasa bingung harus seperti apa. Dia tidak mungkin melaporkan Emma ke polisi karena dia tidak mau putrinya disakiti. Ketika David tertidur, Emma mempunyai rencana ingin membakar David dengan menyalakan semua kompor gas dan membiarkannya. Tetapi beruntungnya David terbangun dan langsung mematikannya. Kebesokan paginya, David mengajak Emma ke villa yang dimiliki salah satu temannya. David berencana untuk mengakhiri hidupnya berdua dengan Emma karena dia sadar bahwa Emma sangat meresahkan orang lain. Akhirnya David memberikan minuman yang airnya sudah dicampurkan dengan obat penenang dengan dosis tinggi. Tapi tanpa disadari David, Emma telah menukar minuman tersebut yang membuat David lah yang tertidur pulas. Ketika tengah malam, Emma menodongkan pistol, tapi peluru tersebut melesat yang membuat David terbangun. Dan Emma berusaha melarikan diri sambil menelpon polisi dan dia mengatakan bahwa ayahnya akan membunuh Emma sambil menangis dan berlari. Ketika Emma bersembunyi di dalam kamar mandi, tiba-tiba David datang dengan keadaan yang masih terpengaruh obat. David langsung mengarahkan pistolnya ke Emma dan Emma memberikan ekspresi ketakutan sambil menangis. Ternyata tanpa disadari David, ada seseorang yaitu pengurus villa yang mengarahkan pistolnya ke arah David untuk menyelamatkan Emma. Dan akhirnya David meninggal. Emma pun diamankan polisi. Setelah Angela datang, Emma bercerita kejadian tersebut dan Angela tidak percaya apa yang telah dilakukan David.
Akhirnya mereka berpelukan dan ternyata Angela juga seorang psikopat. Di akhir film ini kita diperlihatkan senyum Emma yang mencurigakan. Akhirnya film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Aku cuma gak habis pikir ketika Emma seorang bocil yang punya jiwa psikopat dan harus diurus dengan bibinya yang juga psikopat. Ketika Emma dewasa akan jadi seperti apa coba? Kalian tulis kalau tahu jawabannya. Langsung aja ke komentar, oke? Dan jangan lupa like, subscribe channel Maui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.